Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zalfa Hazasabita dari jurusan Ilmu Politik angkatan 22 FISIP Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akar masalah dari pembantaian massal terhadap kelompok yang dianggap terlibat dalam PKI atau disingkat dengan Partai Komunis Indonesia. Terdapat dua akar masalah yang dapat saya ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama yaitu kegagalan kudeta G30 SPKI dan yang kedua yaitu ideologi anti-komunis. Mengenai kegagalan kudeta G30 SPKI, seperti yang kita ketahui bahwasanya gerakan 30 September merupakan sebuah peristiwa yang berlatar belakang kudeta yang mana terjadi selama satu malam, yaitu pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Yang mana pada peristiwa ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Menurut sumber dari internet, tujuan utama gerakan ini yaitu untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Akan tetapi, tujuan tersebut masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Serta pada peristiwa ini, anggota PKI yang dianggap sebagai dalangnya. Lalu, mengapa kelompok kami mengambil kegagalan kudeta ini sebagai salah satu akar masalah dari pembantaian massal terhadap kelompok PKI? Karena merujuk dari jurnal Gerakan 30 September 1965 dalam perspektif filsafat sejarah Marxisme karya Harsa Permata, di mana PKI merupakan dalang di balik peristiwa G30 SPKI, di mana diyakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis Indonesia. Itulah mengapa kegagalan kudeta G30 SPKI tersebut merupakan salah satu akar masalah dari pembantaian terhadap kelompok yang dianggap bergabung dalam PKI. Lalu, akar masalah yang kedua yaitu ideologi anti-komunis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi-organisasi yang ikut terlibat dalam pembantaian anggota PKI. Salah satunya yaitu Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Jawa. Yang mana pada organisasi tersebut di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ideologi anti-komunis menjadi salah satu akar masalah dari pembantaian terhadap anggota PKI yang dibuktikan dengan organisasi-organisasi anti-komunis sangat bekerja keras dalam pembersihan anggota komunis. Lalu, pembantaian terhadap kelompok terhadap kelompok yang dianggap terlibat dalam gerakan PKI ini menargetkan anggota dan simpatisan PKI antara lain seperti anggota Gerwani, Abangan Jawa, ateis, dan orang Indonesia yang keturunan Tionghoa. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwasanya setidaknya 500 juta orang dibantai, dengan korban tewas diperkirakan antara 500 hingga 1 juta jiwa. Apapun yang itulah akar masalah dari pembantaian massal terhadap anggota PKI. Apapun yang menjadi alasannya atau yang melatar belakangi pembantaian tersebut, tentu saja sudah melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua teori yang relevan dengan kasus pembantaian massal kelompok yang dianggap terlibat dalam gerakan PKI di Indonesia ini. Dua teori ini relevan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, yaitu teori hak asasi manusia, yang dimana teori ini menekankan hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan yang harus dihormati, dijaga,
dan dilindungi. Teori ini menyoroti prinsip bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan tanpa diskriminasi secara bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Lalu yang kedua, ada teori keadilan transnasional. Konsep teori keadilan transnasional ini berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks transisi politik. Teori ini mengidentifikasi dua jenis transisi politik, yaitu transformasi dan transisi pemerintahan, serta membahas bagaimana kekuasaan politik berubah selama periode transisi dan bagaimana hal ini memengaruhi upaya penegakan keadilan transnasional. Aktor-aktor yang terlibat dan pembantaian kelompok yang terlibat yang menjadi sasaran pembantaian massal. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI atau organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, Abangan Jawa, ateis, dan orang Indonesia yang keturunan Tionghoa. Sebagian terbunuh. Sejumlah laporan tersebut menyebutkan jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang sampai 1 juta jiwa orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Ketua PKI, yaitu DN Aidit, yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI, Sam Kamaruzaman, melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian ditangkap dan dibunuh. Selain itu, aktor yang diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal militer pada gerakan 30 SPKI, yaitu Letkol Untung, yang dimana Letkol Untung diduga sebagai aktor PKI yang diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Setelah rangkaian sidang pemeriksaan, Majelis Hakim pada Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhkan vonis mati kepada Untung pada 7 Maret 1966. Menurut Ketua Majelis Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa, Binsa, Untung terbukti melanggar semua dakwaan yang disampaikan auditor militer. Banyaknya berbagai kelompok turun ke jalan. Aktor Soeharto, yaitu masih duduk sebagai Panglima Angkatan Darat, membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi langkah pertama Soeharto tak lama setelah menerima surat perintah 11 Maret 1966 atau juga disebut Super Semar dari Presiden Soekarno. Saat itu Soeharto masih duduk sebagai Panglima Angkatan Darat. Tepat 1 hari setelah mengantongi Super Semar, yakni 12 Maret 1966, Soeharto dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 1/3/1966 yang dimana isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta seluruh organisasi yang seasas berlindung dan bernaung di bawahnya. Kepres tersebut juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi Soeharto diperintahkan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang diperintahkan oleh Soekarno sendiri. Jika pembantaian G30 SPKI tidak terselesaikan, maka yang terjadi merupakan satu, Indonesia kemungkinan menjadi negara komunis. Negara komunis tersendiri merupakan istilah politik yang digunakan untuk menyampaikan bentuk pemerintahan
satu negara yang hanya menganut satu partai. Meskipun begitu, Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami hal tersebut waktu zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Kedua, terjadinya konflik sosial dan politik di Indonesia. Tiga, akan adanya kepenguasaan tunggal, di mana hal tersebut akan melahirkan pemimpin yang diktator yang pemerintahan secara tirani dan menindas rakyatnya, di mana diktator sendiri naik tahta atau jabatan dengan kekerasan yang kita kenal dengan kudeta. Hal ini juga dialami Indonesia pada zaman masa Presiden Soeharto. 4. Merajalelanya penindasan kepada masyarakat yang beragama. Kelima, ideologi Pancasila akan terganti dengan ideologi komunis, di mana komunis menganggap individu atau masyarakat tidak penting karena kepentingan negara yang lebih utama. Dan jika pembantaian G30 SPKI terselesaikan, maka yang terjadi adalah 1. Indonesia tidak menjadi negara komunis. Kedua, penegakan HAM di Indonesia menjadi lebih kuat. 3. Indonesia menjadi negara kesatuan beragama. 4. Pancasila tetap menjadi ideologi negara Indonesia. 5. Tidak terjadinya konflik antar etnis beragama. 6. Etnis agama di Indonesia tidak terancam.